Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saipudin dari Program Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan membawakan materi dari 4 jurnal. Adapun materi yang pertama yaitu kualitas udara dalam ruang perpustakaan Universitas X ditinjau dari kualitas biologi, fisik, dan kimiawi. Salah satu ruangan yang berpotensi tinggi untuk mengalami masalah polusi udara dalam ruangan adalah ruang perpustakaan. Di antara berbagai polutan yang memiliki peran penting terhadap kesehatan adalah terdapatnya kapang di dalam udara ruangan. Gangguan kesehatan akibat kapang di dalam ruangan perpustakaan dapat dialami oleh orang-orang yang beraktivitas di dalam perpustakaan. Misalnya petugas perpustakaan, dosen, dan mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi terhadap kapang di dalam udara ruang perpustakaan di 3 fakultas di lingkungan Universitas X. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Data yang dikumpulkan meliputi keberadaan kapang, serta kualitas fisik dan kimiawi udara dalam ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu udara dalam ruang di ketiga perpustakaan berada di atas standar peraturan. Intensitas cahaya sangat rendah di perpustakaan. Materi yang kedua yaitu analisis kualitas udara di ruang parkir di bawah tanah dan pengaruh terhadap pengguna. Semakin mahal dan terbatasnya lahan di perkotaan membuat pihak pengembang gedung banyak membangun berbagai fasilitas di bawah tanah. Termasuk diantaranya adalah fasilitas parkir. Sayangnya keadaan ini seringkali mendorong perancang lebih memperhatikan kekuatan atau keindahan gedung dan ruangan dibandingkan faktor-faktor lain seperti kesehatan, sirkulasi udara, dan pencahayaan. Kondisi ruangan yang lebih tertutup dan lalu lintas sekitar yang seringkali macet menyebabkan kualitas udara dalam ruang parkir di bawah tanah menurun akibat pencemaran udara terkonsentrasi hingga mencapai level membahayakan. Penelitian ini bertujuan mengukur kualitas udara di ruang parkir di bawah tanah di Mall X di Jakarta dengan parameter CO, NO, dan total jamur dan bakteri dengan waktu pengukuran dilakukan pada hari kerja dan akhir pekan. Tingkat resiko kesehatan diukur dengan menggunakan kuesioner dengan klasifikasi responden berdasarkan lama waktu paparan dan maksud atau fungsi keberadaan responden tersebut di mall. Hasil pengamatan konsentrasi CO dalam parkir bawah tanah melebihi baku mutu yang dikeluarkan oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2006. Tidak terdapat baku mutu dalam ruangan untuk NO, tetapi tingginya kadar NO di ruangan parkir bawah tanah memungkinkan pembentukan NO2 melalui proses oksidasi di udara ambien dan menaikkan konsentrasi NO2 yang diemisikan secara langsung oleh kendaraan bermotor. Pertumbuhan jamur dan bakteri di dalam parkir di bawah tanah dimungkinkan akibat kelembaban tinggi dan suhu hangat serta pemeliharaan gedung yang kurang. Materi yang ketiga yaitu hubungan kualitas udara dalam ruang dengan keluhan penghuni lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Sidoarjo. Tempat tinggal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan cerminan pribadi serta status sosial manusia yang dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi dan pengadaannya mempunyai kriteria komfort atau nyaman, estetik, indah, dan secure aman, seperti halnya rumah. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Sidoarjo. Penghuninya juga menginginkan tempat tinggal tersebut layaknya rumah pribadi yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Sarana hunian yang ada di lapas saat ini tidak lagi memenuhi standar minimum yang mensyaratkan standar kesehatan seperti ventilasi yang baik dan didukung dengan peralatan tidur yang memadai serta memenuhi rasa aman bagi penghuni. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan kualitas udara dalam ruang dengan keluhan yang dirasakan oleh penghuni. Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik dengan pendekatan cross-seksional. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.
dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara, pengukuran di lapangan, serta penelusuran dokumen dari instansi terkait. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 538 orang. Sampel yang diambil sebanyak 120 orang dengan metode cluster random sampling. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan analitik menggunakan uji kolerasi Spearman. Dengan 5% disimpulkan bahwa variabel yang berhubungan dengan keluhan yang dirasakan penghuni adalah suhu dalam ruang. Disarankan agar para penghuni tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat hunian dan lebih memanfaatkan ventilasi yang ada. Materi yang terakhir yaitu analisis kualitas CO dalam ruang pada perparkiran basement dan upper ground. Studi kasus Mall X Semarang. Perkembangan mall di Indonesia semakin banyak dari tahun ke tahun. Semakin banyak mall berarti semakin banyak pula lahan parkir yang diperlakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang memuaskan. Kendaraan bermotor yang keluar maupun masuk area parkir indoor tersebut mengeluarkan gas buang yang mengandung berbagai zat pencemar. Salah satunya yaitu karbon monoksida, CO. Kadar CO yang tinggi dalam suatu ruangan dapat membahayakan manusia karena dapat menimbulkan hipoksia jaringan dengan gejala kelemahan, mual, muntah, vertigo, bahkan kematian. Dalam studi kasus ini, area parkir basement di gedung Mall X Semarang merupakan ruangan tertutup di mana area parkir memiliki sistem ventilasi yang kurang memadai. Sehingga seringkali saat kita selesai memarkirkan kendaraan, kita di area parkir basement tersebut. Udara terasa pengap, panas sering suasana ruang berkabut, tercemar asap kendaraan bermotor, dan tercemar gas buang dari generator listrik. Zat pencemar seperti CO dapat terakumulasi dalam ruang parkir dan membahayakan manusia yang ada di dalamnya. Terdapat perbedaan konsentrasi CO di area parkir basement dan underground. Mall X Semarang. Konsentrasi CO di area parkir basement pada waktu weekdays memiliki rata-rata 8,3 ppm, sedangkan pada waktu weekend rata-rata konsentrasi CO sebesar 13,06 ppm. Untuk area parkir underground rata-rata konsentrasi CO waktunya weekdays sebesar 3,43 ppm. Rata-rata konsentrasi CO waktu weekend sebesar 3,58 ppm. Keempat nilai konsentrasi CO tersebut masih di bawah nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja untuk parameter monoksida CO.